Coba Bang Ismet tolong jelaskan dan deskripsikan Ya. siapa orang ini dan seperti apa orang yang ada di baju saya ini. Jadi ada pertandingan waktu kita Persija Persib main di Bandung. Kebetulan kita main di Siliwangi. Siliwangi itu kan pressure lebih tinggi. Iya. Lebih dekat gitu ya. Itu ada pemain Persija, saya nggak sebutin orangnya. Kita meeting siang, pas mau meeting alasan dia demam. Saya pernah ngelihat ada interview tuh Bang Haji Iya. tentang Bang Haji pernah bilang kayak pernah kepikiran untuk gabung Persib. Ya. Wis, tapi di media itu cuman orang-orang khusus doang tuh yang tahu tuh. Di sini kita buka lagi. Gimana maksudnya Bang Haji? Banyak dari Persija itu banyak. Salim Alidrus pernah, Aliuddin pernah, Maman pernah, Tony Sucipto pernah, M Ilham pernah, Bay Haki Kaizan pernah, Abanda Herman pernah. Oh iya. Ismail Sofyan yang enggak. Wis. Selamat datang kembali di podcast Peluit Akhir yang ngomongin sepak bola dan olahraga sampai hari akhir. Ya, kembali lagi bersama saya Afif Safi selaku Menpura ya, dan di dalam dunia sepak bola banyak tercipta seorang seniman ya, kepiawaiannya mengolah si kulit bundar, memiliki tendangan yang keras, jago defense dan juga di dalam sepak bola melahirkan sikap. Di samping saya adalah orang yang mengejarkan sikap tentang kesetiaan, kekuatan, dan perjuangan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bang Haji Ismet Sofyan. Apa kabar Bang Haji? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah datang ke sini. Sama-sama. Menpura. Ini saya punya satu fakta yang menarik tentang Bang Haji. Saya yakin Bang Haji Ismet ini orangnya disiplin. Kenapa? Karena kita taping ini hari Rabu, teman-teman ya, hari Rabu. Tapi beliau udah datang hari Selasa. Prepare-nya bagus ya. Gimana perasaannya kok udah nyampe duluan gimana Bang Haji? Iya, kemarin sempat ngelihat schedule, aku perasaan sih tanggal 10 karena nggak ngelihat tanggal. Kebetulan kemarin singgah ke kantor sebentar, terus pulang aku langsung japri ya ke mbaknya. Mbak, hari ini ya podcastnya, besok Bang adanya. Ya udah aku langsung putar arah lagi gitu. Untung deket Iya, ya kantor. iya. Itu dia. Ini guys jujur gue excited banget. Saya excited sekali karena emang ini idola saya, idola kita semua lah. Ismet Sofyan, engkaulah idola, ada lagunya. Ismet Sofyan, apa lu? Legenda Persija. Jadi ini dari perjalanan karir Bang Haji Ismet, dari kecil main bola ya, dari Diklat sampai akhirnya ke Persija, terus ke Timnas, ke Bekasi ya. Ya. Kita bakal bahas pasti tentang mentalitas, teknik, dan perjuangan. Tapi kalau profiling mungkin kita udah bisa cari di Google ya, di internet. Mungkin kita buka dengan Bang Ismet. Saya jujur, saya punya kaos yang ketika saya pakai, saya tuh bawaannya mau crossing. Mau shoot dari jarak jauh, bikin gol indah. Iya, mau nyari BP, benar. Saya mau nyari Mas BP kalau pakai kaos ini. Ini dia kaosnya. Wah. Mungkin diskusi kita kali ini saya buka dengan coba Bang Ismet tolong jelaskan dan deskripsikan Ya. siapa orang ini dan seperti apa orang yang ada di baju saya ini. Namanya sih Ismet Sofyan ya. Iya, yang pasti loyal. Oke, itu yang pertama. Terus memang merasa memiliki tim, tanggung jawab, sebagai leadership juga. Karena saya pikir sebagai kapten harus punya role model juga. Karena itu adalah bagian dari komitmen jadi seorang kapten, tidak hanya di lapangan tapi di luar lapangan juga. Kapten di dalam dan di luar lapangan. Ya ini seperti yang saya katakan, mengajarkan tentang kesetiaan. Ya ini Bang Haji kan 20 tahunan ya berarti di Persija. 21 tahun di Persija. Dan akhirnya mendapatkan gelar ini kalau menurut data dari Kemenpura itu di usia 39. Iya, kurang lebih 38, 39. 39. Gimana perasaannya tuh pas akhirnya mendapatkan gelar? Ini momentum yang luar biasa di karir saya di Persija, karena dari awal saya berkomitmen di Persija itu ingin memberikan yang terbaik. Artinya mempersembahkan trofi setiap tahunnya, harapannya seperti itu. Dan kita itu hampir tercapai di 2005, kita final Piala Kopaji Samsu, kita kalah dengan Arema.
Di tahun yang sama kita kompetisi liga, kita kalah sama Persipura 3-1. Itu 2005. Jadi itu momen itu hilang dan alhamdulillah 2018 bisa tercapai. Keren ya, keren. Ini kalau udah legend yang ngomong mah keren terus. Dan ketika akhirnya dapat nih gelar, gimana tuh? Apa yang pertama kali dipikirkan oleh Bang Haji Ismet? Setiap pemain, setiap manajemen bahkan pelatih, ini adalah puncak dari seorang karir adalah trofi ya. Trofi. Jadi saya pikir setiap kerja keras kita selama ini yang kita persembahkan adalah trofi. Bukan hanya untuk pribadi tapi untuk fan, untuk klub, untuk Kota Jakarta pastinya. Keren banget. Keren ya, loyalitas ya. Kesetiaan, loyalitas dan berjuang. Iya. Itu dia. Tapi saya penasaran, Bang Haji kan dari kecil emang udah main bola kan? Iya. Sebenarnya ada cita-cita lain nggak yang selain jadi pemain bola? Enggak, di saat aku kecil tuh aku memang punya keinginan ingin bermain bola, tetapi mindset saya itu tidak pernah berpikiran untuk bermain keluar dari Aceh. Jadi saya itu bermain bola dari usia dini, tepatnya di usia 7-8 tahun saya bermain bola. Itu notabene masih belum pakai sepatu. Saya tuh pakai sepatu bola itu di kelas 1 SMP. Termasuk hitungan lama. Iya. Kalau dibandingkan dengan anak sekarang. Anak sekarang mungkin usia 7-8 tahun mereka sudah menggunakan sepatu bola. Saya bisa dikatakan terlambat. Tetapi saya punya motivasi, punya keinginan karena ingin bermain sepak bola profesional. Tetapi di saat itu berpikirnya hanya bermain untuk klub yang ada di kampung saya itu adalah PSP Langsa. Notabene dulu divisi 2 ya namanya. Kalau sekarang mungkin ya kurang lebih Liga 3, kurang lebih seperti itu. Iya. Itu berarti Langsa daerah Medan apa Aceh tuh? Itu Aceh. Jadi sekarang dulu Langsa itu Aceh Timur, sekarang tempat kampung kelahiran saya itu namanya Aceh Tamiang. Jadi sudah terpisah. Seperti itu. Baru setelah itu ada ke Persiraja ya? Enggak, jadi perjalanan karir saya itu dari awal itu saya ikut SSB kurang lebih 2 tahun di Kota Langsa. Terus almarhum pelatih Sumin Diharja mungkin abang tahu, beliau hijrah ke Medan. Kebetulan saya dapat tawaran ikut seleksi diklat di Kota Medan. Ya, diklat Medan. Alhamdulillah seleksi dari 70 sampai 20 anak, alhamdulillah kita terpilih dari 24 anak yang berprestasi, dimeskan, disekolahkan selama mereka berprestasi di diklat. Itu dia. Tapi ada yang keinget gak Bang Haji yang sekarang tuh sebenarnya jago tapi sayang banget dia nggak ngejadi pemain? Biasanya kan kalau di daerah-daerah tuh pelosok-pelosok tuh jago-jago tuh pasti tuh. Jadi kalau saya bilang dari dulu banyak pemain di usia dini itu mereka kualitas. Tetapi yang terjadi adalah kebanyakan star syndrome. Kebanyakan seperti itu. Kenapa? Di saat usia mereka dini, mereka dielulukan, mereka dipuja, mereka disanjung, tetapi mereka tidak bisa menjaga performa mereka. Mereka terbuai dengan pujian, terbuai dengan selalu mengatakan dia terbaik, tetapi dia nggak ngelihat di belakang ini sudah ada yang mengintai, artinya antriannya panjang. Iya, artinya kita di sepak bola harus konsisten. Kalau itu tidak bisa kita jaga, otomatis yang di belakang kita pasti mengejar. Nah, itu yang terjadi sekarang, banyak pemain muda kita begitu di usia muda mereka bagus, tetapi masuk mereka di senior mereka hilang. Kebanyakan seperti itu. Dari dulu berarti kalau star syndrome tuh berarti bentuk pujian dari yang zaman dulu mah apa kan? Dulu kan belum ada sosmed, belum gencar. Oke, dulu mungkin saya bisa cerita sedikit di Kota Medan itu dulu kalau nggak salah saya itu ada PSMS Junior, mereka itu diterbangkan oleh PSMS Medan waktu itu mengikuti kejuaraan di Manchester, Nike dulu. Namanya Nike. Tahun? Kok bisa saya katakan di tahun 97 96 lah ya. Kurang lebih. Ya masih lama banget. Baru 2 tahun tuh saya. Jadi mereka itu main di Manchester, mereka berprestasi, mereka pulang ke Medan, mereka dielulukan oleh media, mereka disanjung-sanjung. Tetapi begitu mereka masuk ke senior di atas 20, mereka hilang. Masa hilangnya gara-gara pujian doang? Saya pikir kembali kepada individu pemain. Jadi kalau misalkan kita bisa mengatasi star syndrome, artinya tugas kewajiban kita sebagai pemain, kita harus tahu dong, tidak hanya di luar lapangan saja. Nah, ini yang terjadi adalah saat kita dapat pujian, kita lupa tugas kita di lapangan. Ini yang terjadi. Akhirnya latihan malas-malesan, kondisi tidak dijaga, begitu mereka latihan, mereka turun grafiknya. Apa karena ini udah dapat duit gede Salah belum satu gitu? mungkin iya.
Salah satu mungkin itu. Mungkin saya pikir salary juga mempengaruhi di usia dini. Mereka nggak bisa kontrol dengan baik, meminat dengan baik, akhirnya terjadi star syndrome. Kalau sampai sekarang masih ada yang kayak gitu, Bang Haji? Banyak sih, banyak sih bang. Banyak di sepak bola itu ada. Kita punya popularitas, kita punya fan, kita punya materi, kita punya fasilitas, kita nggak bisa berjalan dengan baik, selesai. Ini titah lagi nih ya. Udah bukan kata-kata titah lagi dari legend soalnya. Karena gini Bang Haji, saya kalau ngelihat Bang Haji di YouTube itu masih banyak juga fansnya sampai sekarang kan, komennya juga banyak, legend, idola. Itu kan artinya anak-anak yang tahun 90-an ya, tahun 95 masih nonton YouTube dan masih ngefans sampai sekarang. Berarti kan Bang Haji nih konsisten. Apa itu juga yang bikin Bang Haji pengen kayak gue kayaknya mau ngurus pembinaan usia muda deh, biar bener jalannya? Ya, alhamdulillah sekarang setelah saya pensiun, saya bekerjasama dengan satu perusahaan. Kebetulan kantor kita ada di Kokas di Gedung 88, dan kita juga ngurusin sepak bola. Dan alhamdulillah sekarang saya menjadi CEO juga di ada beberapa tim, ada Liga 3, Liga 4. Liga 3 sekarang ada Nusantara Lampung. Sekarang lagi berkompetisi di Magelang. Terus kita aja memegang Liga 4 juga Persik Kuningan. Dan sekarang lagi mau berjalan lagi seleksi Persema Manado. Banyak tuh ya. Di setiap domisili tuh CEO-nya ada di sini nih. Ya kalian kalau mau dukung legend itu support itu tuh ya. Hamba Allah yang di daerah situ boleh kalau mau support. Tahu lah kita lah Liga 3 Liga 2 tuh masih pengen ini banget ya, sinergi banget sama hamba Allah, mau sponsor-sponsor lah di situ lah. Nah, baru akhirnya ke Persijanya gimana tuh Bang Haji ceritanya? Panjang sih ceritanya Bang. Saya itu awal karir profesional itu awal karir saya itu sebenarnya bukan fullback Bang. Saya striker. Ya mungkin podcast sebelumnya saya sudah. Dan saya striker di PPLP Medan itu di Diklat saya striker. Saya ikut pelajar Asia, pernah di striker, pernah di fullback kanan. PSSI 19 tahun, pelatih di Jerman saya main back kiri. Para Olimpik main back kiri. Terus saya kembali ke klub Persiraja Banda Aceh, di sana itu saya posisi striker, dipanggil ke tim nasional senior, saya main back kanan back kiri. Iya, jadi pergantian posisi itu saya pikir buat saya tidak jadi masalah, karena bagaimana visi bermain itu yang sangat penting. Karena itu kebutuhan dari tim tersebut, karena kan head coach melihat potensi mungkin saya bisa bermain baiknya dengan posisi back kanan back kiri gitu. Jadi di tahun 2000 tepatnya saya keluar dari Persiraja satu musim, saya pindah ke Persija Timur. Iya, yang tepatnya di Romangun, home base-nya. Itu saya baru pindah posisi back kanan, itu permanen, tidak pindah lagi. 2 musim saya di Persija Timur, 1 musim di Jakarta home base, 1 musim kita di Solo. 2001 akhir saya pindah ke Persija. Sampai 2022. 2022 ya? Iya, saya berhenti di Persija. Tapi dalam perjalanan untuk menuju ke Persija itu bisa dikatakan sulit gampang juga. Karena di saat itu saat saya pindah dari Persija ke Persija Timur itu dari Persija sudah ada tawaran juga. Tetapi saya sudah duluan deal dengan Persija Timur. Karena di saat itu Persija Timur presiden klubnya itu almarhum Bang Zen, mungkin pernah tahu ya Bang Zen. Beliau yang jadi presiden, kebetulan beliau juga ada di tim nasional. Jadi kita bicara dengan 4 mata, akhirnya kita deal di Persija Timur. Itu dia tuh awal mula legenda. Ya, back kanan. Soalnya kita kalau anak 90-an Bang Haji, kalau inget back kanan, dulu belum Cafu, kita belum Dani Alves, sebelum ada Dani Alves, Joshua Kimmich, ya, Zambrota main di kanan, ada Bang Haji Ismet, boleh. Ya kan, kita kan nonton dulu di tribun Persija, pasti ada Bang Haji Ismet. Nah, tapi yang bikin saya penasaran, gimana tuh cara mengikhlaskan dari striker akhirnya main ke bek kanan Bang Haji? Tepatnya 97 pelajar Asia di Ragunan. Jadi itu kita tuh saya dari Medan, ada Bambang dari Salatiga, ada Diklat DKI juga, ada kurang lebih ada 5 striker. Jadi sore itu kita uji coba sama tim Jakarta di Ragunan. Nah, kebetulan pelatihnya Edi Santoso dari Solo, udah almarhum. Beliau ketemu saya bilang, Ismet, kita striker ada 5, kita nggak ada fullback kanan, nggak ada. Saya akan coba kamu di fullback kanan. Oh, saya bilang nggak apa-apa kok, saya coba gitu. Iya, ya udah saya terima tantangan itu, main. Alhamdulillah beliau puas dan saya juga yakin. Akhirnya kita waktu itu berangkat ke India 97, saya main di fullback kanan. Nah, saya balik ke Medan di PPLP, saya kembali striker lagi. Nah, dari situ 98
ada pemanggilan U19. Pelatihnya Bernhard Skum dari Jerman. Saya datang dari Medan seleksi striker. Tiba-tiba 2 hari saya dipindah ke bek kiri. Jauh banget dari striker ke bek kiri kan. Dia bilang, "Ismet, kamu harus pindah ke bek kiri." "Kenapa, Coach?" Saya bilang gitu kan. Karena striker kita, saya butuh orang yang benar-benar yang punya heading bagus, yang punya itu kamu nggak punya, katanya gitu. Kamu bagusnya di posisinya. "Oke, Coach," saya bilang, nggak ada masalah. Gitu. Akhirnya strikernya jadi BP, jadi striker. Wis, keren. Padahal nih Bang Haji, kalau Bang Haji jadi striker sampai saat ini lah ya. Kira-kira kalau di luar negeri kayak siapa ya, Bang Haji? Kalau di MU deh, Bang Haji kan ngefans MU. Kayak siapa ya? Sulit ya, karena kalau misalkan mungkin pelatih lebih jeli juga ngelihat dengan posisi postur saya yang kecil. Kan orang kan striker butuh yang posturnya tinggi besar, harusnya seperti itu ya. Karena untuk duel-duel bola atas kan lebih unggul gitu. Jadi mungkin pelatih ngelihat kayaknya saya potensinya ada di bek kanan atau bek kiri yang lebih bagus gitu. Iya, Tapi saya bersyukur, mungkin kalau saya main di striker saya mungkin nggak sepanjang gini karir saya mungkin bermain bola. Iya, hikmahnya seperti itu ya. Benar. Udah emang udah melekat tuh bek kanan, apalagi Bang Haji Ismet. Mungkin kalau Bang Haji striker kayak Aguero kali ya. Aguero kan nggak Tevez, ya nggak perlu yang tinggi gede. Terus akhirnya di Persija 20 tahun. Kalau saya perhatikan nih Bang Haji ya, saya juga jarang sih nemu beritanya. Bang Haji tuh kayaknya hampir nggak pernah cedera dah, atau jarang cedera. Kalau cedera parah mungkin pernah Bang. Saya cedera parah itu tahun abis Covid dah, tahun 2020 ya. 2021 ya. Saya cedera, saya sempat operasi meniskus. Saya operasi meniskus kurang lebih 8 bulan baru saya kembali normal lagi. Itu cedera saya yang paling parah. Tahun berapa tadi? 2021. Oh, 2021. Ya udah mau ke pensiun kan berarti? Iya. Iya, itu. Terus selama 20 tahun nih. Nah, kita ke Persija dulu nih. Iya. Nih biar 21. 21 tahun. Nah, sorry teman-teman. Minum dulu Bang. Guys, 21 tahun itu kayak Totti berapa tahun sih Totti? Totti lama juga ya. Ya udah deh kalau Totti kurang lebih 25 ya. Iya, 25 tahun. Iya. Ini orang-orang yang setia nih. Momen yang paling keinget Bang Haji ketika main membela Persija. Kalau aku bilang Selain juara. Kalau dibilang momen ataupun yang paling bagus, saya pikir hampir semua momen bagus di Persija ya Bang ya. Artinya udah pernah ngalamin hal yang dari Persija itu dari enak banget, susah banget. Udah pernah ngalamin semuanya gitu di masa-masa itu. Mungkin awal-awal saya masuk di Persija itu mungkin urusannya kan masih menggunakan APBD, masih gubernur Sutioso. Masih kita tinggal di Menteng. Jadi mungkin di zamannya Bang Yos itu kan kita masih menggunakan APBD. Artinya itu Persija masih dikatakan tim yang paling sehat lah, tim ibu kota gitu ya. Kita home base di Menteng, kita bermain di Lebak Bulus, dan main di Lebak Bulus itu nggak pernah bisa dibilang nggak pernah kalah ya di Lebak Bulus. Iya, Lebak Bulus tuh. Karena saya pikir Lebak Bulus sangat angker untuk Angker tim itu. lawan ya. Aku ingat tuh waktu draw tuh pernah sekali draw tuh nggak salah sama PSDS nggak salah aku ya. Deli Serdang waktu zaman itu ya. Sisanya kita bisa sapu bersih di Lebak Bulus. Itu Lebak Bulus ya. Tapi kalau kira-kira Bang Haji, sekian banyak stadion yang pernah dijalani oleh Persija. Iya. Yang ngerasa paling enak banget di mana itu Bang Haji? Yang enak banget di zaman itu ya Lebak Bulus enak banget. Nih karena penonton deket banget kan, kita sampai sorak-sorak kedengeran tuh, sewor-sewor tuh. Banyak kenangan Lebak Bulus itu, aku pernah bikin gol jarak jauh juga di situ. Kita bahas tuh. Nah, itu banyak juga gol-gol menurut aku gol penentu di Persija. Iya. Terus ditambah lagi supportnya sama penonton deket ke pemain. Terus apalagi ya, saya pikir saya kangen nggak dengan rumput gajahnya Lebak Bulus. Dulu kan rumput stadion itu nggak sebagus sekarang. Bukan berarti dulu nggak bagus, cuma saja beda ini aja, beda tipenya, tapi rumputnya sama gitu. Itu dia, emang ini anak-anak yang Lebak Bulus ya pasti kangen lah nonton Persija jarak dekat itu kayak Rayo Vallecano itu kalau di Spanyol itu ya. Cuma kan sekarang udah berubah, yang tadinya stadion sekarang jadi stasiun, ya kan? Stasiun MRT di situ. Aduh, ini saya inget banget itu gol kalau nggak salah ke Persik Kediri. Iya. Kipernya Kurnia Sandi. Benar. Itu dari tengah, lebih jauh dari Van Bronckhorst.
Iya. Dan posisinya juga kipernya lagi siap. Iya. Bukan kiper lagi maju. Itu menurut Bang Haji gol terbaik Bang Haji kan? Itu adalah gol terbaik Asia Tenggara di saat itu. Karena serius. Boleh di Google. Benar. Jadi Iya. Asia Tenggara itu waktu itu masih ada Star Sport dulu ya. Ya. Kalau masih ingat masih ada Star Sport. Jadi itu saya ngelihat ulasannya tuh ada dari Singapura, ada dari Vietnam, ada dari Filipina, dan saya itu yang dari 5 besar itu saya nomor satunya. Asia Tenggara. Iya, dulu ada Star Sport, boleh dilihat di Google pasti atau di YouTube pasti ada. Dan gimana tuh? Apa sih yang terjadi sampai akhirnya memutuskan untuk shoot dari jarak jauh? Jadi kebetulan waktu kita sama Persik Kediri itu bola berada di sisi kiri. Waktu itu sisi kiri ada Ortisan Salosa. Jadi dari Ortisan sebelah kiri, dulu kan kita menggunakan formasi 3-5-2, Bang. Jadi di tengah itu ada coach sekarang Francis Wengkang. Jadi dari Ortisan kasih ke Coach Ainal kebetulan saya muncul ya kurang lebih di sinilah. Wes. Ya, karena sudah mengaruhkan posisi di sini, ya posisi di sini, Itu. kasih ke Prancis di sini, terus saya dari sini muncul di sini, ya terus di sini dia kasih ke saya bolanya ke sini. Nah, kebetulan space-nya agak jauh nih Bang, sama lawannya. Saya ngelihat peluang untuk bisa syuting, saya coba syuting. Alhamdulillah masuk. Ini dan jadi gol apa? Jadi gol terbaik. Itu emang dan stadionnya juga lagi banyak ini kan apa? Stadion itu lagi banyak apa sih namanya sih yang dilempar? Yang lempar-lempar kertas itu. Iya, itu emang vibes-nya tuh Iya. zaman dulu banget itu. Nah, enggak maksudnya kan apakah ngelihat kiper maju, apakah ngelihat situasi emang lagi longgar atau apa akhirnya buat memutuskan untuk shoot? Kalau aku bilang itu decision ya, keputusan di saat aku dapat bola, saya punya space yang begitu jauh ya kurang lebih hampir 4-5 meter lawannya waktu kebetulan yang jaga saya itu Errol Iba. Iya. Jago-jago Errol semua bro Iba. di situ bro. Iya, Errol Iba, terus Deka ada Deka juga gelandangnya Persik Kediri. Dia jauh banget sama saya. Akhirnya saya punya space itu saya harus ambil decision nih. Kalau saya dribble, saya kesulitan karena nggak ada punya teman. Iya. Akhirnya saya ambil keputusan untuk shooting. Dan saya pikir saya mampu untuk shooting karena saya punya kemampuan itu. Itu. Iya, keren banget. Iya. Dan nih boleh cek di YouTube deh yang Iya. alhamdulillah itu kerekam karena banyak kejadian-kejadian bagus zaman Iya. dulu tuh udah nggak kerekam lagi. Bolanya nih Bang Haji, saya lihat secara detail. Bolanya itu dia tuh nggak bergulir, nggak Iya. ngespin. Iya. Bolanya lurus begini. Iya, tenang banget bolanya. Ini Tenang, gimana turun bisa sopan santun tapi deres kayak gitu. Ada tekniknya ya Bang Haji. Saya bilang sama bolanya, masuk ya, masuk. Itu keren banget itu ya. Tapi itu semua ada latihannya sih Bang. Enggak hanya kebetulan. Wah, itu dia tuh. Nggak bergerak di bola ini. Iya. Wus. Kipernya juga bukan kaleng-kaleng kan. Iya, Goresan itu dia ya. Selebihnya juga ada free kick Iya. kayak gitu. Tapi Bang Haji Orang ini juga ada gol yang sama Sriwijaya juga yang tenang bebas dari samping itu juga. itu ya. Iya. Yang Mirip Puskas yang Malaysia menang. oh iya. Gitu. Lagi ini ya nih. Iya. Dembaba lawan Chelsea itu. Iya. Ada kayak gitu tuh. Itu Bang Haji ada latihan khusus gak? Karena kita kan terkenal dengan Bang Haji terkenal dengan sniper. Kadang kalau crossing juga jatuh di atas pala, itu kan nyari bolanya nyari pala gitu kan. Terus kalau shoot juga di pojok kanan atau kiri atas. Kalau aku biasa ngasah kemampuan itu setelah latihan bareng sama tim, biasanya gitu Bang. Setelah tim selesai latihan, kebetulan dulu kan kalau di Menteng kan kita ketutup nih. Oh iya. Kita nggak sulit untuk untuk latihan nambah sendiri, artinya juga bolanya nggak kemana-mana. Jadi habis latihan bareng sama tim itu biasanya aku ambil bola mungkin bisa 15 bola sampai 10 bola. Aku yang pertama untuk latihan crossing, yang kedua adalah shooting. Jadi aku pikir semua ada latihannya, nggak hanya datang kebetulan saja. Itu emang latihan kan konsisten latihan gitu. Karena kan kalau kayak di luar negeri mah gembar-gembornya kayak Juninho tuh 1000 bola Iya, gitu kan. iya. Safi passing 1000 kali Iya, passing. iya. Bro, kita punya Bang Haji Ismet, bro. Lihat tadi golnya kayak gitu. Safi gak pernah tuh begitu tuh. School saja kalah jauh tuh. Yang waktu lawan Barcelona tuh. Iya, benar. Iya kan? Benar. Iya. Nah, terus akhirnya di Persija kalau kayaknya udah bisa kejawab ya kalau siapa pemain yang paling punya chemistry. Iya.
Mas Bebe pasti. Ya pasti, karena kan saya kenal sama BP itu dari junior ya Bang. Kita kenal dari dia itu dari 97 bareng pelajar Asia, terus pra Olimpik juga, PSSI 19 tahun. Terus kita di tim nasional juga bareng sama dia, bahkan sampai di klub bareng juga. Jadi saya pikir chemistry itu terjalin saat kita kedekatan setiap hari ketemu, setiap hari berlatih. Aku juga pikir chemistry itu sudah terjalin demikian lama. Jadi seperti saya itu nggak sulit untuk memberikan bola ke dia itu yang dia inginkan. Nah, ini kadang-kadang si pemain ini kadang-kadang nggak memahami, misalkan abang selera seperti apa, abang mau kasih bola di daerah apa bola di kaki. Nah, saya sebagai fullback saya harus bisa tahu nih, kira-kiranya abang cocok bola dikasih di kaki deh. Kalau misalnya dikasih daerah mungkin sulit untuk punya kecepatan gitu loh. Jadi sebagai fullback itu harus punya reading the game yang bagus gitu. Misalkan saya ketemu striker Greg Ngokolo, Ali Yudin. Jadi saya udah bisa memahami Ali Yudin nggak mungkin saya kasih bola di kaki. Dia harus kasih bola daerah, dia sprint. Biar lari. Iya, Greg Ngokolo dia harus bola dikasih di kaki karena kuat dia untuk individu. Jadi sebagai teman kita harus memahami teman kita itu seleranya dan maunya seperti apa, tanpa dia kasih tahu gitu. Oh iya, itu udah insting Itu pemain tuh. bahasa bola seperti itu insting pemain. Maka saya bilang pemain yang pintar tuh pemain yang bisa mengerti kondisi dan mau si teman kita seperti apa. Wis, mantap. Tapi Persija kan saat itu berarti ngalamin ini dong, Bang Haji, back 4 sama back 3. Pengalamin. Nah, sebenarnya ini mumpung ada fullback ya, kita tanya. Fungsi fullback itu prioritasnya tuh apa dalam tim tuh Bang Haji? Sebenarnya Nyerangnya berapa, defense kalau berapa? fullback atau jadi itu kita butuh yang pasti pertama punya stamina yang bagus. Itu yang paling penting dalam sepak bola. Fullback itu adalah stamina sama. Kenapa? Saya bilang fullback kerjanya ekstra. Di saat kita defend, kita harus defend. Di saat kita attacking, harus kita punya support untuk attacking. Artinya apa? Kita harus pinter kapan kita defend, kapan kita overlapping. Jadi momennya itu ada. Jadi tidak hanya kita attacking tapi lupa dengan defend. Artinya kita juga attacking harus ada momen. Enggak setiap hari naik bisa selesai kita. Iya. Jadi saya pikir fullback itu harus punya reading the game yang bagus, yang punya pinter dalam ambil keputusan. Iya, reading the game dan emang situasional. Iya. Ya, defense attack-nya harus bagus juga dua-duanya. Balde, dengerin, Balde Barcelona. Ada Balde pemain Barcelona, Siap. nyerang doang. Turunnya naik ojek. Karena fungsi fullback itu adalah menurut aku 60-40. 60-nya? 60 defend. Oh. Iya. Karena saya pikir sepak bola modern adalah sepak bola yang benar-benar bagus adalah punya defense yang bagus. Jadi kapan kita attacking, di saat kita punya momen tadi. Kalau kita memang momennya dapat, kita baru bantu attacking. Tapi kalau tidak, kita fokus di defense. Itu ya. Berarti selain Balde, Coach Pretty Kluivert juga dengerin boleh. Ya, jangan attack. Belakang kosong tuh. Ya. Nah. Tapi selain Mas BP, itu kan sempat lama juga sama Marcus ini. Iya. Nah, ini beda tipe kan Iya, kayaknya. iya. Gimana cara memanjakan striker seperti Marcus ini? Seperti saya bilang tadi Bang, saya sebagai pemain fullback harus tahu nih karakter teman saya seperti apa. BP senangnya itu bola heading. Dan dia itu kemampuannya di situ dan kelebihannya di situ. Kapan saya harus bisa crossing, kapan saya harus kasih bola di kaki. Itu ada momen ada sama saya, decision ada sama saya. Datang Simic di Persija, saya ngelihat dia latihan, saya lihat saya pantau detail ya. Iya, contoh misalkan saya mau main bola sama abang, saya bisa ngeliat nih abang 2-3 kali sentuhan, saya udah tahu nih abang kelebihan di mana, kekurangan di mana. Jadi saya sebagai fullback saya ngeliat Simic, dia ikut latihan bareng sama kita, ikut main sama kita, saya lihat ini orang kayaknya untuk kasih bola di kaki agak sulit, karena dia nggak kuat di situ. Jadi seperti apa? Jadi kita proses, dia adalah goal getter di kotak penalti. Goal getter dalam segala posisi, dalam bola segala macam, terutama bola heading. Karena dia punya unggulan tinggi seperti itu. Apalagi pas Marco Simic itu kan kabarnya katanya kalau asis ke dia tuh ada bonus. Sebenarnya nih awalnya itu cuma canda-candaan saja. Saya, Rico Simanjuntak sama Simic, kebetulan saat itu kan yang banyak asis kan Rico, saya gitu kan. Terus saya bilang sama Rico, Bang Haji, kayaknya kita boleh dong minta bonus sama Simic. Dia kan top skor katanya, dia top skor kan bilang gitu.
Oh boleh kan? Kita ngobrol sih. Mik, gimana nih? Kalau kita kasih asis, lu harus ngasih kita bonus dong. Iya. Masa lu dapat gini segala macam pemain terbaik nanti top score. Oke. Ya langsung oke aja kan? Gimana oke-nya? Lu kasih asis gua kasih 2 juta. Jadi awalnya dari obrolan yang bercanda-bercanda aja, Bang. Jadi beneran. Bercanda. Terus akhirnya saya juga nggak berharap seperti itu, tapi setelah kita bertanding dan kita ngasih asis, bener dikasih, Bang. Kebetulan dia bawa cash, uang cash, dia memang dikasih. Ya udah. Udah. Rezeki ya, ditolak. Sebenarnya walaupun nggak dikasih uang, kita tak beri asis juga gitu ya. Karena sepak bola lah tim kan. Betul. Siapapun bikin gol kan tim kita juga menang. Keren juga itu ya. Itu kalau dibilangin ke semuanya tuh bola nggak semua tuh. Habis ngobrol sama Bang Ismet, ngobrol sama yang lain semua. Tapi harusnya gini, Bang, seorang striker itu harus bisa memanjakan pemain gelandangnya, pemain fullbacknya, karena bagaimanapun chemistry itu terjalin kalau misalnya komunikasi yang baik, apalagi dia bisa misalkan menyenangkan pemain-pemain yang bisa asis ke dia gitu loh. Artinya bukan yang lain juga enggak gitu ya. Tapi kalau untuk seorang Bang Haji Ismet itu biar jadi keluar Ismet yang sebenarnya tuh dapat lini depan, flank-flank yang seperti apa tuh, Bang Ismet? Yang maksud saya itu yang akhirnya, wah gila gue bisa bantu ngumpan, gue bisa bantu overlap, kontribusinya lebih banyak nih, gue Ismet banget nih. Kalau aku selalu memposisikan aku penting dalam tim. Penting dalam tim itu adalah pemain penting dalam tim. Tidak hanya untuk menjaga kedalaman defense, tetapi aku harus bisa memberikan assist juga. Mungkin salah satunya mungkin di set piece, di free kick, terus kemudian mungkin di open play. Jadi aku pikir aku harus menjadi orang yang penting dalam tim. Seperti itu sih, Bang. Keren. Tapi ada gak sepanjang karir ya jadi pemain ketemu winger-winger yang ngeselin? Banyak sih, Bang. Banyak. Apalagi kita masih di zaman Belum Abang ada bilang, VAR. belum ada VAR. Iya. Kita selalu main head to head. Apalagi ketemu 352. 352 tuh head to head. Iya. Jadi kita ketemu kalau saya misalkan di kanan sini, saya ketemu sama di kiri. Ini head to headnya. Jadi kita siapa kuat-kuatan, tidak hanya kuat fisik, teknik, tapi mental juga. Siapa yang berani nekan, siapa yang berani nekan terus, siapa yang defend. Jadi saya pikir kalau untuk sekarang kita main pakai 4 gitu, beda dengan main 3. Sekarang sepak bola sekarang kan sudah modern ya, artinya nggak seperti dulu. Kalau dulu lebih pada pasif gitu. Jadi kalau misal fullback ya udah fullback gitu. Fokusnya di situ aja gitu. Siapa waktu dulu Pak Haji yang ketemu, wah gila nih terlalu lincah lah atau main Kalau body banget? Aku muscle bilang sih banget. zaman itu Errol Iba ya menurut aku yang agak menurut aku yang benar-benar fight, yang punya karakter gitu kan. Kemudian dari timur juga kan. Dia main lama di Arema, terus main di Semen Padang juga dan pernah di Persipura gitu. Jadi aku bilang Errol sih. Tapi dulu kan belum ada VAR ya, Bang Haji. Suka ada gak sih kayak iseng-iseng pemain yang jahil-jahil pemain lah gitu yang kayaknya ini biar wasitnya nggak kelihatan gitu. Banyak, Bang. Wis. Di zaman itu Trik-triknya gitu. Zaman itu kita main bola masih dibilang hukum rimba ya. Artinya bola ke sana orang tiba-tiba jatuh di sini gitu loh kan. Kan enggak ada yang tahu, wasit nggak ngelihat, hakim garis nggak ngelihat, tiba-tiba jatuh di sini, padahal bola di sono gitu kan. Itu banyak terjadi, Bang. Banyak terjadi. Misalkan bola udah ke sana, tiba-tiba kita lagi nyerang, tiba-tiba pemain bertahan gua udah jatuh di sini. Ya mungkin disikut lah atau mungkin diludah gitu ya. Ada aja indikasi-indikasi yang curangnya itu real nyata gitu. Beda dengan sekarang yang notabene setiap melakukan hal yang negatif di lapangan pasti kan VAR sorot gitu loh. Bukti gak ada nih. Bukti ada. Kalau dulu bukti. kan kita nggak punya bukti. Bahkan yang nyata-nyata misalkan bola nggak offset terus kita mau protes juga nggak ada hasilnya gitu loh. Tapi enakan ada VAR apa nggak ada VAR nih Bang Haji? Kalau versi Bang Haji nih. Kalau aku jujur bilang lebih enak ada VAR. Wis. Karena sekarang sepak bola kita benar-benar real dengan kualitas, tidak hanya curang gitu ya. Kalau dulu kan tanda kutip ada curangnya lah, walaupun mungkin gak banyak, tapi kan tidak tersorot gitu loh. Kalau sekarang kan sekecil apapun kesalahan itu akan tersorot sama kamera. Iya, sekarang ada CCTV, Iya. pantauan. Iya, VAR. Iya, ada VAR, barang buktinya pasti ada. Kita aneh-aneh dikit ada lah yang Iya. nyentil lagi sebelum ini nyentil injak Iya. kaki dulu ketahuan sekarang kayak gitu. Nah, kalau udah
tensi-tensi panas dulu kan, vibes kalau Liga Indonesia vibes-nya ya. Iya. Wah, apalagi ini nih depan nih. Oh ini juga, iya. Tapi kita kesini dulu nih, ya kan? Kan kalau orang-orang bilang sih El Clasico ya, walaupun El Clasico dulu PSMS Medan ya, PSMS Medan. Sekarang kan Persija Persib itu apa sih rasanya kalau lagi laga klasik ini, Bang Haji? Kalau ngelihat Persija sama Persib itu adalah kalau di Eropa mungkin Madrid sama Barcelona, ya mungkin di Indonesia mungkin ya Persib sama Persija gitu ya. Gesekan tim ini kan sudah lama terjalin. Artinya setiap match yang mereka adakan pasti gesekannya tinggi nih, tidak hanya rivalitas pemain tetapi gesekan supporter juga sangat tinggi gitu. Jadi pertandingan setiap sama Persib itu selalu intensitas tinggi. Pasti tinggi. Bahkan biasanya 2 minggu, bahkan 3 minggu, bahkan sebulan sebelum match itu biasanya media udah rame nih. Udah rame. Benar. Udah rame. Jadi tensi pertandingan itu sebelum mulai aja udah di luar lapangan udah seru gitu ya. Apalagi kita sebagai pemain, adrenalin kita udah pasti naik gitu kan untuk ketemu Persib. Kalau misalkan saya selama saya di Persija, ya saya nggak pernah absen ketemu sama Persib. Artinya bermain terus baik di home maupun di away gitu loh. Ya memang dalam perjalanan untuk menuju pertandingan El Clasico itu terutama kita main away. Itu yang terjadi banyak, ya bisa dibilang intimidasi mungkin dari tim tamu gitu ya. Tim tamu yang notabene meneror lah. Ya meneror hal-hal seperti di luar lapangan gitu. Tapi saya pikir kita harus fokus mental kita di pertandingan. Kalau yang saya pikir kita kesampingkan lah. Saya pikir itu adalah dinamika dari sepak bola yang menurut saya itu adalah menjadi pemicu aja gitu supaya kita lebih fokus, lebih semangat lagi. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Itu emang vibes-nya tuh. Tapi Pak Haji, kita kalau lagi nonton kayak Persija Persib, apalagi tim yang kita dukung, laga penting, laga yang panas, itu kan kita deg-degan banget. Kitanya nih yang nonton deg-degan. Kalau pemain gimana sih rasanya? Nah, kembali lagi mental Bang. Di sepak bola itu pertandingan penting itu tidak hanya fisik, teknik, tapi mental. Kenapa? Karena aku nggak cerita orang, nggak sebut namanya. Jadi ada pertandingan waktu kita Persija Persib main di Bandung. Kebetulan kita main di Siliwangi. Siliwangi itu kan pressure lebih tinggi. Lebih dekat gitu ya. Itu ada pemain Persija, saya nggak sebutin orangnya. Kita meeting siang, pas mau meeting alasan dia demam, meriang. Saya langsung jalan mindset saya. Jangan-jangan kena mental teman-teman. Kenapa? Karena saya bilang tadi, kita naik barakuda dari hotel, udah adrenalinnya sudah tinggi. Begitu masuk ke stadion kita ditimpukin segala macam, bla 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 segala macam. Di ruang ganti kita digebukin dari masuk ke lapangan kita dipakai topang yang polisi itu masuk. Itu udah tensinya udah. Kalau saya bilang kalau kita mental nggak siap pasti down. Saya garansi 1000% pasti down. Jadi saya bilang butuh mental ya. Tapi yang demam tadi akhirnya diapain? Ya udah deh, stay di hotel aja. Kirain ada yang lu ayo semangat gitu kan, lu kena mental gitu. Jadi terus terlihat juga di lapangan. Di lapangan walaupun ada yang bertanding tetapi enggak confident. Takut megang bola, terus harus cepat melepas bola. Jadi enggak confident, terlihat. Jadi abang menonton bola, pemain bola juga bisa ngelihat mana pemain yang benar-benar fight, yang betul-betul confident gitu. Tapi kalau dari cerita Bang Haji tadi, biasanya nih dance lover suka menebak-nebak nih siapa pemainnya. Tapi boleh disebutin tahunnya nggak? Tahunnya aja. Kebetulan itu tahunnya kita masih tinggal di Menteng kayaknya tuh. Karena kan posisinya itu main di Siliwangi masih. Wah, agak susah berarti nyari yang demam. Nggak susah. Siapa pemain Persija yang demam sama Persija? Itu agak susah tuh. Biasanya ditebak-tebak tuh. Ya. Tapi ada gak yang sampai adrenalin tinggi akhirnya kayak lost control gitu Bang Haji? Kalau saya pikir untuk lost control saya pikir enggak juga ya Bang ya. Tetapi yang pasti dia confident. Saya bisa ngeliat nih teman saya mana kira-kira yang betul-betul confident, mana-mana yang enggak. Dan mana juga yang over gitu saya tahu. Yang penting seperti saya katakan tadi,
sebagai seorang kapten itu saya sebagai leadership memberikan instruksi, memberikan arahan itu adalah saya adalah role modelnya, contohnya gitu. Artinya saya harus di depan, ya mereka harus ngikutin. Jadi apapun hasilnya, apapun segala macam, saya di depan gitu. Saya bilang sama pemain di saat kita kumpul, kalian jangan takut, ada apapun, saya orang pertama yang ada di depan. Leadership. Karena saya pikir itu butuh juga untuk mereka untuk menenangkan mereka gitu. Itu sih Bang. Wih, keren banget ya. Tapi ada sebelum kayak main gitu ada kayak atau apa ya, kayak penyemangat dari antar pemain nih Bang Haji. Ada Pasti, ya seperti saya katakan tadi, kita kan sebelum main itu kan ngumpul biasa di tengah itu. Kita diskusinya apa ini? Iya kan? kita diskusi, yang penting kita sudah ngikutin instruksi pelatih semuanya. Sekarang di lapangan kita yang punya kuasa, artinya kita yang menentukan. Nggak mungkin pelatih teriak-teriak di pinggir lapangan, nggak akan kedengaran saya bilang. Yang penting kita fokus di pertandingan ini, jangan hiraukan yang ada di luar lapangan. Kita bermain 11 lawan 11, jangan pernah takut. Mereka main bola, kita main bola. Seperti itu. Itu sih Bang. Mantap. Tapi gini Bang Haji, kalau sekarang sih kita kan bisa nih kayak sambil ketawa, sambil bercanda. Sebelumnya saya pernah undang Gunawan Dwi Cahyo, GDC. Kalau saya tanya gimana Mas BP sama Bang Haji Ismet, jawaban beliau, kalau sama Bang Haji Ismet saya agak sungkan. Di sini Sungkan kenapa dia? Nggak tahu, makanya itu maksudnya di sini kita bisa ketawa-tawa nih. Sebenarnya gimana ya kalau seorang Ismet Sofyan di dalam tim tuh? Kalau aku gini Bang, prinsip aku di kerjaan aku total, aku nggak pernah setengah-setengah. Jadi setiap bertanding itu aku kepengin benar-benar pemain itu total untuk membela timnya. Artinya gini, aku nggak suka kalau misal di tim itu misalkan tim saya kalah gitu, terus masih di ruang ganti cengengesan gitu. Aku nggak suka. Berarti kita nggak punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak hanya kepada pelatih, pengurus kita, pemain juga punya tanggung jawab gitu loh. Jadi aku benar-benar fight. Jadi kalau kita waktunya bercanda, waktunya serius gitu loh. Gitu. Itu sih Bang. Keren. Gue langsung takut tuh tadi dia ngomong gitu tuh. Dari satu video. Baju ulang tahun. Oh iya, baju ulang tahun. Nyeplokin. Riko mau nyeplokin Paji. Aduh, lucu banget. Itu ada di YouTube. Ada. Iya, itu berarti Paji ulang tahun mau diceplokin sama Riko. Iya. Terus Dia nggak tahu ceplok akhirnya sendiri. Iya. Kok bisa gitu? Nggak tahu. Saya pikir respect ya Bang ya. Iya, Respect itu aja. Karena saya pikir kenapa mereka respect sama saya juga respect sama mereka. Dan saya nggak pernah semenang-menang saya senior itu artinya mempelonco pemain muda atau menyuruh pemain muda yang enggak. Saya tetap respect sama mereka. Artinya ada batasan yang kita jaga gitu loh. Ya, lu respect sama gua akan respect sama lu. Gitu Bang. Udah mulai keluar tuh tadi aura. Ini seru banget ini. Tapi orang-orang kan ya kita juga semua tahu kalau Bang Haji nih setia sama Persija gitu. Ada gak kayak di saat momen krusial sampai kepikiran kayak aduh, kayaknya gue harus pindah deh. Sempet pikir kayak gitu ada gak? 2013 pernah terjadi itu Bang. Itu pas lagi krisis bukan ya? Itu krisis. Oh, 2013. Krisis Persija memang betul-betul krisis. Kita juga di posisi urutan 14 apa 15 di klasemen. Terus pemain-pemain bintang pada keluar semua, termasuk BP pindah ke Bandung Raya zaman itu. Terus saya ditawarin sama Ramdhani Lestalu ke Sriwijaya dan alhamdulillah deal 2013 deal. Kita sendigo sama Sriwijaya. Akhirnya saya pamit sama supporter, saya pamit sama manajemen. Manajemen bilang udah kita nggak mampu segala macam. Udah akhirnya dapat tawaran di Sriwijaya. Udah saya ambil. Negosiasi secara by phone sama Ramdhani udah deal. 3 hari kita pesan, kurang lebih 2-3 hari kita pesan tiket pesawat ke Palembang. Secara lisan kita sudah deal ke Palembang. Saya udah pamit di radio waktu itu, radio di Jackmania di Hutan Kayu, nggak salah saya. Nah, oke, saya udah pamit semuanya. H-2, H-1, tiba-tiba saya dipanggil ke kantor. Kantor kan masih di Senayan, masih di kompleks Senayan. Tiba-tiba dipanggil sama Pak Peri. Matt, kayaknya lu nggak usah keluar deh kata. Lah gimana Pak? Saya bilang saya udah deal dengan Sriwijaya, nominal harga udah semuanya, Ramdhani udah deal, terus saya udah pesan tiket pesawat juga, saya udah pamit semuanya ke manajemen, ke supporter. Saya nggak mau tahu deh, pokoknya lo harus stay di sini. Lah gimana Pak? Saya nggak komitmen dong ntar sama Sriwijaya. Saya nggak mau tahu deh, pokoknya kamu harus stay di sini. Bingung dong saya Bang. Saya telepon ke manajemen Sriwijaya, Pak gimana Pak, saya di pertandingan sama Persija. Udah Bang Ismet, lu berangkat ke Palembang, kita tambah 100 juta lagi. Dibilang kayak gitu. Tambah bingung lagi gua dong. Keluar dari kantor, kebetulan dulu di Senayan ada pintu merah, itu kan orang dagang tuh. Kalau Abang ingat ya, masih ada orang dagang di pintu merah situ.
Saya keluar duduk ngobrol di situ kan, nenangin diri dulu kan. Kan harus keputusan harus ada sama saya kan. Sementara di Palembang suruh berangkat, tiket pesawat sudah ada, Tambahin pula. tambah lagi materi, Persija suruh stay dengan apa adanya. Ya udah. Akhirnya saya nunggu situ ngobrol sebentar, saya telepon ibu saya. Saya bilang, akhirnya jatuh ke ibu gitu. Bu, saya dapat tawaran ini. Kalau misalnya saya ke Palembang mungkin secara materi saya lebih, tapi kalau saya stay di Persija mungkin segini, saya bilang gitu. Tapi saya untuk nggak perlu adaptasi lagi, saya bilang gitu kan. Terus ibu bilang, udah, saya bilang kamu stay aja. Kalau rezeki saya bilang nggak pernah tukar, kata ibu bilang gitu kan. Kamu stay di Persija aja. Ya udah. Akhirnya saya telepon ke Palembang, Pak, mohon maaf sebesar-besarnya saya harus stay di Persija. Terima kasih mungkin tawarannya segala macam. Saya pikir saya harus ambil keputusan. Saya mohon maaf, saya tidak bisa bergabung dengan Sriwijaya. Akhirnya Ramdhani yang berangkat ke Palembang. Saya stay di Persija dengan apa adanya. Loyalitas itu bernama Ismet Sofyan. Ini sih bro. Gimana nggak cinta orang sama beliau nih. Sampai itu perjalanan spiritual. Berarti sempat merenung sebentar. Tapi sulit itu sulitnya itu karena secara lisan saya udah komitmen dengan pengurus Palembang. Satu sisi saya harus bertahan di Persija, satu sisi lagi saya harus melihat ini bagus untuk karir saya ke depan seperti apa gitu. Ini kebingungan buat saya ini sulit. Makanya solusinya itu adalah ibu saya gitu loh. Orang tua. Jadi saya pikir keputusan ibu itu adalah yang terbaik menurut saya. Jadi itu yang saya ambil gitu. Tapi habis itu kepikiran 100 juta gak? Luar biasa banget itu. Nggak, di saat udah bingung ya, Iya. udah kayak wah kita harus kemana lagi? Orang Iya. tua. Iya. Orang tua itu. Iya. Sempat sholat dulu atau apa? Enggak, waktu itu Istiqoroh? memang belum. Udah cepat pesnya? Udah cepat karena kan kebetulan siang, habis kurang lebih jam 1 sampai setengah 2-an gitu. Jadi itu memang keputusan harus saya ambil cepat karena dari Persija juga mereka kepingin saya stay, yang di Palembang juga kepingin saya cepat berangkat gitu. Jadi benar-benar bingung banget saya harus seperti apa. Ya kembali lagi jawabannya itu ada sama ibu gitu. Keren. Jadi buat kalian yang masih bingung, tanya ibu. Iya. Cuman tergantung kasusnya juga sih. Kalau lu bingung nggak bisa kerja ya cari kerja. Ibu udah support. Begitu. Nah, saya pernah ngelihat ada interview tuh Bang Haji. Iya. Tentang Bang Haji pernah bilang kayak pernah kepikiran untuk gabung Persib. Iya. Wis, tapi di media itu cuman orang-orang khusus doang tuh yang tahu tuh. Di sini kita buka lagi. Gimana maksudnya Bang Haji? Saya pernah dapat tawaran juga dari Persib, tapi sepaket sama BP di zaman itu. Sepaket. Saya lupa tahunnya tahun berapa. Itu kebetulan pengurusnya Persib langsung. Saya nggak sebutin namanya. Ya begitulah. Manajernya langsung menawarkan ke sana gitu. Sementara saya di Persija mungkin di sana itu berapa tahun saya? Kurang lebih baru jalan 12 tahunan lah di Persija gitu. Jadi dapat tawaran ke Persib, saya bilang, waduh, saya pikir resikonya agak besar nih kalau saya pindah ke sana karena rivalitas tadi itu. Saya sudah lama di Persija juga, ya akhirnya ya tetap bertahan di Persija. Telepon orang tua gak? Kalau itu enggak. Itu enggak, itu keputusan sendiri. Apa Iya. ngobrol sama Mas Bebe karena kan sepaket katanya. Banyak pertimbangan yang harus kita ambil karena pertimbangannya itu adalah keluarga, kita stay di Jakarta, terus dengan kondisi seperti ini kalau misalnya kita pindah ke Bandung nanti gesekan supporter seperti apa, saya pikir banyak pertimbangan lah untuk kita untuk ambil keputusan itu. Iya, itu dia. Kalau di luar negeri ada Joan Garcia tuh, kiper dari Espanyol ke Barcelona tuh, nyebrang tuh kayak gitu. Banyak dari Persija itu banyak. Salim Ali Idrus pernah, Aliuddin pernah, Maman pernah, Tony Sucipto pernah, M Ilham pernah, Baihaqi Kaizan pernah, Abanda Herman pernah. Oh iya. Ismail Sofyan yang enggak. Keren banget. Nah, saat itu kan Mas Bebe pindah ke PBR ya, Bandung Pelita Raya. Bandung Raya, terus akhirnya ketemu Persija dan, gue ingat banget saat itu Mas Bebe golin. Betul. Itu gimana tuh reaksinya dan rasanya tuh lihat gol itu, Bang Haji?
Kalau aku pribadi kesel banget sih. Soalnya yang biasa ngumpan ini. Sumpah bener, aku kesel banget gitu. Iya. Maksudnya biasanya itu terjadi di mana aja, nggak di Persija aja. Mantan pemain Persija biasanya dia bermain dengan mantan klubnya, dia pasti bikin sesuatu gitu. Dan itu terjadi gitu kan. Aku udah wanti-wanti bilang, boleh yang lain bikin gol, tapi nggak yang mantan Persija gitu loh. Tapi malah terjadi. Ya kita mau bilang apa, sepak bola kan misteri, nggak pernah tahu seperti apa gitu Bang ya. Kita udah jaga sedemikian rupa, tetapi tetap aja bisa peluang itu terjadi gitu. Dan apa namanya? Kalau nggak salah selebrasi dia. Enggak. Enggak ya? Enggak. Bukan. Ininya si supporter tepuk tangan. Jackmania tepuk tangan. Makin bingung tuh perasaan tuh Haji. Ini lucu banget itu. Nah, setelah pertandingan ada obrolan apa sama Mas BP? Ya mau dibilang apa, mau marah, sudah pertandingan sudah terjadi, udah selesai. Ya kita ya habis pertandingan ya kita tetap ya, seperti biasa aja gitu. Itu. Aduh, itu merinding sih itu emang tuh ya, digolin sama yang tim pernah dibela gitu. Terus kita masih Persija dulu dia. Iya. Persija tuh selain Mas BP ada gak pemain yang kayak Usil atau Jail yang keinget gitu buat nostalgia tuh Bang Haji? Kalau lebih usil itu sebenarnya Greg ya. Greg itu termasuk usil juga. Usil itu nggak hanya di lapangan, di luar lapangan juga usil. Dia kan orangnya kan suka bercanda, suka apa ya, banyak ketawa gitu kan. Ngeyel juga gitu. Kadang-kadang ngeselin. Ngeselin karena kan Greg kalau bercanda itu kadang-kadang dia mau nyenggol orang tapi dia nggak mau disenggol kan begitu. Egoisnya di situ kan. Tapi orangnya asik. Ya, sepanjang kita bercanda wajar-wajar, saya pikir nggak ada masalah. Lagian kayaknya saya juga nanya tuh salah tuh pertanyaan tadi karena sungkan kan tadi Iwan Dwi Cahyo aja misi lewat depan Bang Haji. Nah, sekarang emang udah kepikiran kah ketika abis pensiun mau jadi CEO atau sebenarnya mau jadi apa sebenarnya? Bang Haji setelah Sebenarnya pensiun? kebetulan semua terjadi Bang, nggak ada direncanakan. Kan saya sudah ikutin kursus kepelatihan juga. Kebetulan saya sudah AFC juga kan. Artinya saya masih bisa megang untuk Liga 2, saya bisa head coach gitu. Tetapi dalam perjalanan hidup itu tiba-tiba ada tawaran untuk menangani tim. Kebetulan saya ada partner di perusahaan untuk ngurusin sepak bola. Terus konsepnya juga dia kepingin punya wadah untuk membangun sepak bola lah dari usia dini gitu. Dan alhamdulillah kita sepakat, kita beli klub, ada Liga 3, Liga 4. Ya udah akhirnya kita ngurus. Kemarin kita beli Nusantara yang domisili di Boyolali. Kita ada kerjasama dengan Gubernur Lampung. Akhirnya kita pindah ke Lampung. Mantap. Seperti itu. Oh, Nusantara United. Nusantara United sekarang pindah ke Nusantara Lampung, berganti nama. Oh iya. Udah dapat belum feel menikmati setelah pensiun nih? Atau masih jangan-jangan masih kangen main bola? Kalau menikmati sangat menikmati. Kalau untuk bermain ngangenin pasti, karena saya pikir saya sebagai mantan pemain kayaknya untuk ninggalin sepak bola sulit gitu loh. Jadi keinginan untuk bermain itu ada walaupun hanya sekedar fun gitu ya. Saya sempatkan untuk bermain kalau misalkan seminggu bisa 2 kali ya saya sempatkan. Seperti itu. Itu kalau main sekarang Bang Haji di mana sih, lebih sering di mana sih? Saya sering lihat di FYP soalnya FYP TikTok. Kebetulan ke rumah aku kebetulan di Ciputat itu dari rumah aku ke lapangan lapangan Brimob, jadi 5 menit dari rumah. Kebetulan kita ada tim fun football aja yang notabene di situ mantan pemain juga. Yang seperti Om Berti, terus ada Coach Eli Idris, ada Coach Rahmat Darmawan juga, ada Patar Tambunan, ada Om Banur juga. Jadi kalau misalkan saya waktu senggang, jadwalnya ada, saya main fun sama mereka gitu loh Bang. Iya. Jadi emang masih terlibat dalam sepak bola ya? Iya. Berarti kalau Bang Haji tuh timnas tuh dari junior ya Bang Haji? Saya kalau junior itu kan nggak dihitung capnya. Saya junior tim nasional itu 99 Kelompok 2000. umur Kelompok berarti? nggak dihitung. Oh. Kelompok umur itu namanya SEA Games, Pra Olimpik, U19 itu nggak dihitung. Yang dihitung di senior. Senior aja berarti. Jadi saya itu dari 99 2000 sampai 2010, kurang lebih 10 tahun di tim nasional. Keren banget. Iya. Nah, kalau di senior di timnas itu Iya. kan udah mulai bener-bener sama-sama yang terbaik dari yang terbaik Iya, tuh Bang Haji. iya. Gimana akhirnya bisa kayak masuk Ismet Sofyan di situ?
Dibilang langka juga ya. Saya dipanggil tim nasional pertama itu ke senior itu masih ada di situ anak Maruk, Aji Santoso, Rocky Puturai, Widodo, Kurniawan, Bima, yang notabene itu senior saya semua. Tapi begitu saya dipanggil di list itu, di panggilan saya itu saya lihat ada Bambang yang junior. Kita masih usia 21 tahun, sementara mereka sudah ada usia 30, 35 gitu ya. Kaget aja gitu kok bisa yang selama ini lihat di TV terus bisa satu tim sama mereka gitu. Saya nggak kepikiran akan bisa terpilih, akan bisa ikut sama mereka. Tapi ya dengan kerja keras tadi saya pikir dengan konsisten saya bisa gabung dengan mereka gitu. Dan notabene beda usia hampir 7 sampai 10 tahun gitu. Iya itu emang konsistennya nih udah dari obrolan dari awal tuh udah konsistennya tuh yang sangat jelas konsistensi gitu sama nggak star syndrome. Iya benar. Iyalah itu masalah anak muda banget tuh. Iya. Tapi kalau boleh bahas lagi sedikit Bang Haji, ini yang waktu di timnas tuh kan ada kayak Piala Asia ya. Piala Asia tuh 2007. Ya itu kan Bang Haji masuk pas di babak kedua ya? Iya, babak kedua. Di kurang lebih 10 menit atau ya kurang lebih gitu. Itu kan publik tuh kayak inilah mencari sosok atau menyalahkan Bang Haji tuh gimana tuh? 2007 adalah saya pikir menurut aku ya secara pribadi memang menurut aku itu pengalaman banget buat aku ya. Karena aku masuk menggantikan harusnya bisa lebih bagus lagi. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Tapi saya bilang tadi sepak bola misteri, tidak pernah yang tahu apa yang terjadi di lapangan, situasinya seperti apa, kondisi seperti apa. Karena di season itu saya yang ambil. Kemarin itu yang 2007 itu waktu lawan Arab Saudi itu harusnya kalau misalnya saya delay aja tidak jadi pelanggaran. Tapi keputusan itu saya ambil, akhirnya dia jatuh, terjadilah pelanggaran di situ dan dari pelanggaran itu terjadi gol. Jadi saya pikir aku pribadi merasa salah, merasa kecewa pastinya sebagai pemain dan aku juga artinya harus evaluasi diri lah untuk kesalahan itu. Dan benar-benar ya nyesek juga sih Bang, nyesek banget karena menurut aku merasa bersalah di dalam pertandingan itu gitu loh, bersalah banget gitu karena aku yang ngambil keputusan kenapa harus aku nggak delay gitu loh. Tuh dari jawabannya sih emang kelihatan kesatrianya ya. Berarti emang mengakui kesalahan. Saya sangat mengakui kesalahan itu, tapi untuk mengembalikan mental itu nggak gampang Bang. Nah, gimana tuh dari saya dari 2007 itu nggak sulit untuk saya bisa perform lagi. Tetapi saya bukan mau bilang di Jackmania saya bilang terima kasih banget. Kenapa saya bilang sama di Jackmania? Setelah dari 2007 itu berselang mungkin 2 minggu saya balik ke klub. Kita ada friendly match sama Persebaya di Lebak Bulus zaman itu ya. Saya begitu setelah dari tim nasional, sebenarnya di tim nasional 2007 ada kejanggalan tapi saya nggak bisa cerita hal itu. Saya pikir sedikit mistis lah, nggak usah ngomongin. Di sini kalau mistis malah seneng tuh. Oke, jadi setelah dari tim nasional 2 minggu kurang lebih ada friendly match di Lebak Bulus, kita uji coba sama Persebaya. Itu mungkin rasa bersalah saya itu masih ada gitu loh, masih ke bawah gitu. Jadi dalam pertandingan itu sepanjang pertandingan dalam Persebaya itu The Jackmania selalu nggak pernah berhenti memberi support ke saya. Itu mas saya bilang terima kasih banget. Keren. Lu juga kan lu Jackmania juga. Aku juga udah KTA udah ada. Saya juga masih ada KTA. Itu dia dan kalau ngelihat timnas yang sekarang nih, nggak gini aja deh Bang Haji, saya mungkin nanya buat kedepannya, bisa gak sih timnas Indonesia nih masuk Piala Dunia Bang Haji? Saya pikir tidak ada yang tidak mungkin ya. Pasti bisa. Kenapa? Dari kita harus berbenah itu semua dari federasi ya, dari regulasi, dari perekrutan pemain, dari head coach juga. Saya pikir kultur dan budaya kita seperti apa, cari pelatih yang kira-kira bisa mengerti dan budaya dengan kita gitu loh. Terus bisa memahami karakter pemain Indonesia seperti apa. Terus yang paling penting adalah punya motivasi, punya keinginan yang sama dari federasi sampai ke bawah. Jadi kalau kita punya satu visi, aku pikir tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi kemarin kita hampir saja bisa ada di World Cup 2026. Tapi ya last minute kita
kalah, kita nggak bisa ke sana. Wah, itu seru tuh kalau ada episode lagi bareng Bang Haji ya. Bahas timnas ya, itu kan. Kalau Persija, Bang Haji, Iya. lihat Persija yang sekarang yang dominasi, ada pemain Brazilnya juga Iya. banyak dan bagus-bagus Iya. pemain Brazilnya, dan chance-nya bisa gak juara tahun ini, Bang Haji? Kalau ngelihat sekarang Persija, kemungkinan juara itu ada, kemungkinan juara itu besar. Jadi saya pikir ada tiga tim mungkin Borneo, Persija, Persib ya. Ada 3 tim Iya, papan atas Persib ya. ini, Yang Persib sama Persija beda 1 poin ya. Jadi aku pikir siapa yang konsisten, siapa yang benar-benar fokus setiap pertandingan, itu yang mungkin bisa menjadi juara. Karena sedikit terpleset, saya pikir yang di bawah akan menyalip. Hal sama serupa dengan terjadi di 2018. Juara ya? Iya, 2018 mungkin kita dengan PSM beda 1 poin. Kita ada momennya itu kita menang sama Bali 2-1, sementara PSM main sama Bayangkara draw 0-0. Dan momen itu kita ambil, kita main terakhir match sama Mitra Kukar, dan PSM Makassar main sama PSM Medan di Makassar. Dan kita bisa menang, kita beda 1 poin sama Makassar. Itu dia. Bayangkara itu apa, Kenapa? Bayangkara. yang Andri Tani udah kegocek. Ada tuh. Oh, itu main yang itu sebelumnya, itu yang Bayangkara juara. Oh, itu emang. Yang kita main di Patriot, yang Ramdhani yang Di stadion. iya. Andri udah kegocek. Heeh. Terus ada Gunawan apa Ryuji gue. Heeh. Iya, Nahan gitu. bisa nahan, iya. Terus tuh Bola ke depan sama iya. Mantap. Iya. Jadi momen itu lawan Bayangkara. Bayangkara itu nggak ini lagi, nggak menentukan lagi, dia sudah pasti juara di saat itu. Ada momen itu bola dilewatin sama pemain Bayangkara, Andri keluar salah antisipasi, berikutnya dia eksekusi, ada Gunawan nggak salah saya di gawang. Bola kita counter balik, langsung umpan ke Ramdhani chop langsung masuk. Mantap. Iya. Itu dia. Masih ingat ya? Masih, ini dia. Mantap. Iya. Tepuk tangan lu dong buat Bang Haji Ismet dong. Bang Haji, ini ada base 11, boleh disusun formasinya, kaptennya siapa dan pelatihnya siapa. Ini pemain yang disuka aja berarti ya. Persija all time aja. Oh, Persija all Oh, time. Persija. all time. Yang pernah main bareng lagi ya. Oke. Oh, yang pernah main bareng. Oh iya, banyak kan 21 tahun. Banyak banget. Iya. Udah tahu ada Kamaruk. Kalau kiper kayaknya coach inilah ya, Mas Hendro Kartiko. Wih. Ini dulu nama liganya apa ya? Kalau fullback kanan mungkin ada Anang Ma'ruf. Wih. Bukan Pak Haji nih. Jangan Mau dong, pelatih senior juga. saya, ntar saya kualat. Bukan Mota. Fullback ada Aples Tecuari. Fullback kiri ada Jimirsen, Tunggu apa dia? Tugu Monas. Tunggu Monas. Tugu Monas. Di kiri, Ini 4-4-2 nih formasi. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa udah. Formasi nggak masalah. Yang di kirinya ada di bawah. Bawah. Oh iya. Back Iya. kiri. Back kiri itu ada Orsisan Salosa. Ortisan. Kakak Ortisan. Tengah nih. Kayaknya saya ada di Poras nih. Di kirinya ada Yang demam boleh dimasukin Bang Haji. siapa? Oh, ketahuan ya. Yang demam. Jangan. Oh, ketahuan. Yang kirinya siapa ya? Yang kirinya M Ilham. Nofri. Siapa yang kenceng-kenceng ya? Kirinya. Terus. Aliudin. Di situ, Aludin. Oh, udah lari nih, pasti nih Aliudin. dari kiri. Saya butuh pemain yang kencang. Sebelah Wah. kanan LA Boy. Kalau Eli. Ini ABG pasti ada nih biasanya. Di nih. tengah saya pingin ada Rohichan. Roycan. Nempel si bola sama dia. Kalau satu lagi di midfield siapa ya? Luciano ya. Luciano. Luciano. Wah, di atas sih B sama G kayaknya. B sama S. Di situ ada Simic sama BP. Woi. Jadi umpan ke BP gol, umpan ke Simic dapat duit. 2 juta. Iya. Oh, nggak main yang. Tinggal pilih aja. Iya. Udah tuh. Kapten. Kaptennya
Kaptennya Aples Tecuari. Pelatihnya Om Beni dulu. Wih. Iya, iya. Itu Lebak Bulus banget sih vibes nih ya. Iya. Ada Om Bendol ya. Bang Haji pilih salah satu aja, nggak usah dikasih alasan, nggak apa-apa. Kalau mau ngasih Oke. juga nggak apa-apa. Ini Apa nih? cepat aja. Harus pilih salah satu dari 2 pilihan Bang Haji. Let's Oke. go. Hendro. Hendro Ardiko, Anudani. Ya. Abanda Herman, Abada. Jordi Amat. Wah, susah nih. Susah nih kayaknya nih. Beda generasi, beda. Nuralim. Nuralim. Wih, Jabrik. Bule. Rejaldi. Rohit Chan. Rohit Chan. Luciano. Lestaluhu. Lesta Luhu. Yang susah dong di. Ini kemarin bikinnya Papa Greg Aliano. Alano. Elano. Alano. Oh. Kenapa sih sama Papa Greg? Kan gak ada Blair Harrison. Oh iya. Iya. Wah, mana Simic. Simic? Maswell, Simic. Wah. Oh. Ah, seru nih. Pas yang kanan aja. Eh. Ini dari DPS. Ini ada pertanyaan dari Dance Lover nih. Pengalaman Bang Haji Ismet 2011 Persija versus Persib Di Sejarah Karupat. di Jalak Harupat bisa menang 3-2 di tengah teror. Pertanyaannya apa dong? Gimana pengalaman? Oh gimana? Rasanya. Iya gimana rasanya tuh Bang Haji? Pasti senang karena dengan teror intimidasi dari tim tamu kita bisa menang di sana, suatu kebanggaan. Dan bangga kita itu tidak hanya menang dapat 3 poin, kita pulang di Jakarta disambut kayak seperti tim juara gitu loh. Itu yang apa ya, yang terjadi selama ini sama di Jackmania. Setiap kita main di Bandung itu, apapun hasilnya, apa kita bisa menang, itu mereka pasti nyambut kita di luar tol. Dan mereka sambut itu sampai 1.000 bahkan 2.000 orang gitu. Itu menurut aku nggak masuk akal gitu. Bahkan mereka bisa nunggu sampai jam 1 sampai jam 2 pagi gitu. Saya pikir itu luar biasa, saya pikir Jackmania. Top, keren. Nih dari Kiki. Pak Haji kan berkarir di Persija udah lama. Menurut Abang siapa pemain yang paling berpengaruh dan dalam perjalanan karir Abang di Persija? Yang berpengaruh di tim Persija menurut aku itu ada 2 ya yang pengaruh itu, terutama dua head coach sih. Head coach itu ada Om Beni, itu banyak mengajarkan tentang bagaimana tentang kecintaan sama klub. Itu Om Beni dulu. Jadi nggak semua pelatih itu bisa memberikan input atau masukan yang positif banget gitu terkait dengan masalah klub, karena seperti saya bilang, dia bilang ke saya, kamu seorang pemain itu kalau kamu tidak punya merasa memiliki tim, kamu nggak akan bisa main 1000% di tim itu gitu loh. Jadi banyak pemain sekarang punya gaji besar, punya fasilitas, tetapi mereka setelah main udah selesai. Kalau menang mereka nggak mau tanggung jawab, mereka punya alihkan ke head coach sama pengurus. Jadi kalau menurut saya dia bilang kamu harus punya tanggung jawab itu. Jadi tanggung jawab itu tidak hanya main, tetapi hasilnya kamu punya tanggung jawab juga gitu. Jadi kamu merasa memiliki tim itu gitu. Makanya itu definisi pas main kayak menggunakan hati. Nah itu. Yang satu lagi yang mungkin pengaruh di karir aku adalah Coach Teko. Coach Teko, kenapa aku bilang Coach Teko? Di saat Coach Teko dimasuk di Persija itu, dia tahu usia aku mungkin di situ 35 atau 36 ya. Tetapi dia tahu porsi untuk aku latihan kapan aku rest. Dia pernah bilang sama aku, Ismet, saya tahu kualitas kamu. Saya tahu usia kamu segini. Saya nggak butuh kamu latihan setiap hari seperti anak muda, harus lari banyak. Saya nggak butuh itu. Saya butuh tenaga kamu di pertandingan. Jadi kamu nggak perlu latihan banyak, tapi saya butuh tenaga kamu di pertandingan. Dan itu terbukti. Selama 2 musim sama dia, saya bahkan nggak pernah cedera. Artinya untuk menjaga recovery itu bagus banget. Itu Coach Teko. Itu 2 orang yang bisa bikin karir semakin kuat. Iya. Buat Bang Haji. Bang Haji Ismet, ini dari Reza. Merasa pensiunnya di Persija atau di Bekasi FC? Karena masih banyak mengira pensiun di Persija. Itu
planningnya itu awal memang di Persija ingin mengakhiri karir. Tapi namanya kita berencana kan Tuhan yang berkehendak gitu loh. Awalnya saya memang ingin pensiun di Persija, tetapi itu tidak bisa tercapai. Akhirnya saya pensiun di Bekasi dan itu terjadi di 2022 ya. Jadi saya pikir mau pensiun di Persija di mana saya pikir nggak masalah. Yang penting kita berbuat yang terbaik dimanapun bendera yang kita bela. Keren banget. Keren terus. Terus Udah, keren banget. Bang Haji, terakhir Bang Haji, Ya. ini pesan buat mungkin pemain-pemain junior yang mau ke senior biar tetap stabil dan nggak aneh-aneh lah. ya. Kalau saya pikir kalau ingin berkarir di sepak bola harus konsisten, harus reguler, punya kerja keras, disiplin, gaya hidup juga dijaga. Saya pikir kalau istilah saya kerja keras itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi terus bekerja keras, jangan puas diri, tetap rendah hati karena di atas langit masih ada langit. Terima kasih Bang Haji. Siap. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Makasih. Sukses terus buat klub-klub yang dipegang sama Bang Haji. Amin. Ya, dan buat teman-teman jangan lupa nonton terus podcast Peluit Akhir di Dance TV dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?